Selamat berjumpa kembali dalam Rabu Teduh. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan datang kepada Tuhan, menaikkan pujian dan sembah kita kepadanya, ucapan syukur kita atas kebaikannya. Mari Bapak Ibu, sebelum memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang malam, karena Engkau sudah memberkati kami ketika kami tidur ya Tuhan. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu, buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, menaikkan ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah kiranya hati-Mu disenangkan. Terima kasih Bapa, dan kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah menang atas maut. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir lagi. Karena Dia yang pegang hari esok. Dia yang pegang masa depan kita. Kebangkitannya memberikan harapan bagi kita, amin. Jikalau Tuhan tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita masih hidup dalam dosa. Dan kita juga akan binasa. Seperti firman Tuhan katakan di 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kita bersyukur Tuhan sudah bangkit. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup.
Kristus yang memberikan pengharapan kepada kita. Dia hidup untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu kita mau hidup di dalam Tuhan. Kita mau mengikuti Dia karena Dia adalah penyelamat hidup kita. Kita akan memberikan hidup kita sepenuhnya untuk mengiring Tuhan, untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Kami nyatakan janji kami Tuhan kepadamu Yesus. Janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau. Biarlah hatimu disenangkan Tuhan Yesus. Inilah hati kami Tuhan yang rindu untuk menyenangkan hatimu. Bapa, saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan menjamah hati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah pengurapan-Mu Tuhan penuh dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Biarlah apa yang disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan boleh menguatkan kami, boleh menghibur kami, dan boleh kami berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di Rabu Teduh pagi hari ini. Puji Tuhan, di momen kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita mendapatkan semangat untuk memuliakan Tuhan lebih lagi, untuk hidup lebih lagi, lebih bersemangat lagi. Dan pagi hari ini kita akan melihat satu peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Nah, sebelum ke firman itu, saya mau ada sesuatu itu nama, ya. Karena pagi hari ini judulnya adalah Dia Memanggilku. Ya. Nama itu selalu personal. Kalau ada yang panggil nama kita pasti nengok. Meskipun mungkin ya, saya sering nih, Bapak Gembala manggil Han. Ternyata bukan manggil saya, ternyata manggil Hani. Ya. Jadi meskipun enggak ini, tapi itu personal, jadi kita nengok. Ya. Lalu ada beberapa waktu lalu juga saya WA dengan seseorang dan saya ketik nama, ya itu salah satu huruf. Ya. Dia langsung komplain, ini nama siapa gitu kan? Salah nggak nih, salah kirim nggak? Ya itu begitulah, nama itu begitu personal dan khusus buat kita, ya, dan menjadi satu buat kita tuh buat perhatiin gitu nama kita sendiri, ya. Nah, mari kita lihat peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 20. Dimulai dari ayat 11. Ya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, lalu tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman dan lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Sekali lagi, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kita stop dulu sampai di situ. Ya. Jadi di peristiwa ini, dengan peristiwa penyalipan itu ya, lewat peristiwa penyalipan, semua murid tergoncang. Kondisi waktu itu mungkin kacau balau. Nggak ngerti ini mau ngapain. Ya, Tuhan Yesus, ya guru waktu itu, Yesus itu yang diharapkan menjadi pembebas bangsa Israel dan mereka juga melihat kuasanya. Terus tiba-tiba disalib dan mati. Sangat mengguncangkan iman mereka, sangat mengguncangkan pemikiran mereka, keberadaan, pokoknya kacau balau. Bagaimana nih ke depannya nih? Ya, sampai ya pada saat dikubur itu, kebiasaan orang Yahudi memang akan merempahi ya
untuk mayat-mayat, ya. Nah, waktu nggak ada, dia juga tambah bingung. Ini kemana lagi? Apa yang kemarin aja peristiwa penyalipan itu udah kayaknya bikin guncang ya udah. Sekarang mayatnya nggak ada, mau diapain lagi sih ini sebetulnya gitu kan? Apakah masih ada ingin apa lagi nih? Ada apa sih dengan semua ini? Sampai-sampai dia nggak mengenali, Maria nggak mengenali Tuhan Yesus, ya seperti itu. Yang seperti di ayat 15 dibilang, Maria menyangka orang itu penunggu taman, padahal itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Tapi, puji Tuhan, Tuhan Yesus memanggil Maria. Memanggil namanya, nama yang personal itu, Maria. Lalu Maria berpaling dan berkata, dan langsung berkata, dan langsung melihat bahwa itu adalah Tuhan. Dia panggil guru, Rabuni. Jadi lewat peristiwa ini kita belajar, ya. Seberapapun sekarang mungkin keadaan lagi kacau, ya. Ekonomi lagi belum baik-baik aja gitu kan. Terus macam-macam lah. Mungkin hidup kita juga kacau, ya. Dengan begitu banyak masalah yang bertubi-tubi, ini belum selesai datang lagi, ya. Lewat peristiwa ini, ya, kita belajar bahwa Tuhan Yesus nggak pernah salah memanggil kita. Nama kita personal buat kita, tapi kita juga personal dan istimewa buat Tuhan. Dia nggak pernah salah memanggil kita, dan itu bukti bahwa Dia selalu care sama kita, Dia selalu peduli dengan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun kelihatannya hidup kita sepertinya kok kacau ya. Hidup kita ini kayaknya gimana sih, nggak kelihatan jalan keluar, sepertinya gelap, nggak ada cahaya. Tapi ingatlah buat kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit kembali buat kita. Sudah menyatakan kemuliaannya, kebesarannya buat kita. Jangan ragu, sekacau apapun hidupmu, segelap apapun hidupmu, Tuhan Yesus ada besertamu. Mungkin sekarang ini belum bisa kita lihat. Kita seperti nggak melihat karena kita fokus pada masalah kita. Tapi mari kita dengar panggilan Tuhan. Lewat jam-jam doa kita, lewat saat teduh kita, mari kita dengar. Tuhan Yesus memanggil kita dengan nama yang khusus, sesuai nama kita sendiri. Waktu Dia panggil, mari fokus kita jangan lagi ke masalah, tapi fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memanggil Maria untuk mengalihkan perhatiannya dari kesedihan Maria, dari kekacauan, kegalauan Maria yang bingung mungkin dengan apa yang terjadi. Ya. Dan hari ini juga Tuhan Yesus memanggil kita masing-masing untuk mengalihkan fokus kita dari masalah, dari hidup kita yang mungkin kacau. Ya. Fokus kita mari kita kembalikan kepada Tuhan. Mari kita kembali fokus kepada Tuhan. Kita melihat kasih Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita percaya dan kita imani itu. Kita hidupi bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita juga harus bangkit bersama Tuhan. Jangan lagi fokus ke masalah. Masalah memang tetap ada, masalah masih ada selama kita hidup. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang selalu sedia, yang selalu siap. Gak pernah telat buat kita. Dia akan panggil kita. Mari, lewat peristiwa ini kita belajar untuk mendengar Tuhan, mencari wajah Tuhan setiap hari. Dalam jam-jam doa kita, dalam saat teduh kita. Agar kita kembali fokus kita kepada Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan dan melihat betapa Tuhan Yesus itu berkuasa, betapa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Dan Dia peduli terhadap kita, terhadap kehidupan kita, dan terhadap masalah juga, terhadap masalah kita juga Dia peduli. Jadi jangan khawatir tentang hidupmu,
Fokus kepada Tuhan dan mari bangkit karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari menang karena Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Jadi anak-anak Tuhan yang perkasa, jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa bersama Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa sekacau apapun hidup kami, segalau apapun kami Tuhan, dengan masalah-masalah kami, Engkau ada buat kami. Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap peduli pada kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mendengar suara-Mu, mendengar panggilan-Mu Tuhan, dan kami mau kembalikan fokus kami kepada-Mu ya Allah. Fokus hidup kami kepada-Mu Tuhan. Sehingga apapun masalah yang ada, kami akan jalani, semuanya kan kami kalahkan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan setiap masalah yang ada, kami akan menang bersama-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada buat kami. Dan terima kasih juga Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Dan kami siap Tuhan melanjutkan aktivitas kami hari ini dan selanjutnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.